Yang pertama, ada peran yang melahirkan, ada peran yang membentuk dan menciptakan, dan ada peran yang menguangkan. Nah, dalam hal ini, peran yang melahirkan itu adalah perannya pemerintah dengan program-programnya, dengan ide-idenya segala macam gitu kan. Nah, peran yang menciptakan atau membentuk itu adalah lembaga-lembaga non perusahaan ya, seperti misalkan ada asosiasi, mungkin ada BP2D, ada PHRI, dan itu adalah yang membentuk dan menciptakan produknya, termasuk SDM-nya. Nah, siapa yang punya peran menguangkan? Ya salah satunya kami sebagai travel agent. Itu supaya rangkaian programnya itu bisa berkesinambungan dan komprehensif dan bernilai ekonomis. Karena kan pariwisata itu kan harus mensejahterakan. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai host. Pada episode kali ini, kami menampilkan promosi dan informasi seputar destinasi Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya. Tasikmalaya atau sering disingkat Tasik adalah daerah yang memiliki julukan Sang Mutiara dari Priangan Timur. Juga terkenal sebagai kota anyaman. Kota ini dari sisi pariwisata memang tidak seterkenal Garut atau Pangandaran. Padahal Tasik memiliki potensi yang luar biasa. Pada episode kali ini, kami akan berbincang dengan Ervan Kurniawan yang merupakan pelaku pariwisata yang juga adalah owner dari BPW Katara yang berkedudukan di Tasikmalaya. Kita juga berbincang dengan Joseph Sugeng Irianto dari Rextur Bandung yang juga adalah koordinator wilayah IINTOA Jawa Barat. Selamat pagi Kang Ervan, selamat pagi Kang Joseph, apa kabar? Pagi, Sampurasun, Pak Jongki, Pak Yosef. Rampes. Selamat pagi, Sampurasun, Kang Ervan, Kang Yongki. Ya, Rampes. Oke, pada kesempatan diskusi kali ini, saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar untuk mendapat penjelasan yang lebih dalam mengenai potensi pariwisata yang ada di Tasikmalaya. Tolong Kang Ervan jelaskan apa yang membuat wisatawan kerasan untuk berkunjung ke Tasikmalaya. Paling tidak bukan hanya numpang lewat, tetapi berkunjung, bermalam, dan menikmati destinasi wisatanya. Silakan Kang Ervan. Oke, baik Pak Yongki, terima kasih. Sebelumnya mungkin izin untuk menjelaskan sedikit tentang Tasikmalaya. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa daerah Tasikmalaya ini berada di daerah Priangan Timur ya. Tepatnya mungkin berbatasan dengan Kabupaten Majalengka untuk di daerah utara, sementara di selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan Kabupaten Ciamis dan Pangandaran di sebelah timur dan Garut di sebelah barat. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa Tasik ini julukannya adalah Mutiara dari Priangan Timur. Memang betul. Ada juga julukan yang lain, Pak. Ada Tasik itu katanya kota santri. Karena sini banyak kota santri, ya. Lebih dari 1.000 pesantren yang ada di sini. Itu. Nah, kemudian memang betul sekali tadi banyak potensi dan daya tarik wisata yang belum terekspos secara maksimal, Pak Jongki, di Tasikmalaya. Di antara daya tarik wisata yang besar adalah objek wisata alam. Objek wisata alam ini banyak yang terekspos, tapi belum dikenal gitu ya, karena masih baru-baru ditemukan. Nah, objek ini menawarkan keindahan alam yang masih sangat alami, karena ya belum ada apa-apa, memang hanya berbentuk alam saja. Dari infrastruktur juga pendukung lainnya juga belum terlalu settle ya kayak tempat wisata yang lain. Nah, dan yang pasti Tasik itu juga kaya dengan produk-produk kreatif handmade yang unik dan
berbeda setiap produknya. Di antaranya itu ada yang khas itu ada bedog kalonggong namanya, terus ada juga batik, terus bordir yang paling terkenal itu, kemudian klom gelis, mendong, dan anyaman-anyaman bambu. Nah, kebetulan untuk menuju Tasik dari Bandung ada beberapa alternatif Pak Jongki sekarang. Bisa melewat kereta api, itu udah langsung berhenti di kota Tasikmalaya. Bisa juga dengan lewat darat, dan kalau dari Jakarta dulu ada pesawat perintis Wings Air gitu kan, langsung dari Halim langsung di Jakarta, dari ke Tasikmalaya. Tapi sekarang kayaknya masih belum. Seperti itu Pak Jongki. Oke, baik. Makasih Kang Ervan. Sekarang giliran Kang Joseph nih. Silakan Kang Joseph jelaskan mungkin paket wisata kombinasi dari Bandung bersama dengan Tasikmalaya. Silakan Kang Joseph. Ya, terima kasih. Untuk Tasikmalaya sebetulnya kan bisa diakses dari barat ataupun dari timur. Jadi Tasikmalaya ini ada jalur kereta api. Bagi wisatawan yang datang dari timur, ya bisa turun di Tasikmalaya. Misalnya wisatawan dari Surabaya, Jawa Timur, dan Jawa Tengah atau Yogyakarta bisa turun. Nah, di situ bisa kita buatkan paket wisata dengan menginap 1 malam di Tasikmalaya. Begitu ya. Nah, jadi hari pertama on arrival Tasik, kemudian explore Tasik, menginap 1 malam di Tasik, kemudian baru hari keduanya menuju ke Bandung. Jadi bisa 1 malam Tasik, 1 malam di Bandung, kalau paketnya 3 hari 2 malam. Tapi kalau datangnya dari barat, dari Bandung menuju Tasik, itu bisa jadi menginap 1 malam atau bisa pulang hari, one day trip ke Tasik. Bandung Tasik kalau normal itu bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam. Ya, tapi kalau pas lagi peak season bisa 6 sampai 7 jam karena kemacetan. Tapi bersyukur kita mungkin di tahun depan ini jalan tol akses dari Bandung ke Tasik ini sudah jadi ya. Mungkin Tasik hanya bisa ditempuh 1 jam ya dengan tol namanya tol Cigatas, Cileunyi, Garut, Tasik. Yang mana nanti tol itu juga akan menghubungkan ke daerah Ciamis, Pangandaran sampai ke Cilacap, gitu. Iya. Ya, paket-paket wisatanya nanti kita bisa atur sedemikian rupa karena Tasik juga kalau saya lihat mungkin lebih banyak ke alam dan budaya ya, seperti Gunung Galunggung itu yang sangat terkenal dengan kalderanya, dengan air sumber mata air panasnya. Mendengar paparan dari Kang Joseph, mendengar paparan dari Kang Ervan, pemirsa dan pendengar kita ingin lebih mengenal budaya di Kampung Naga dan keindahan alam pasir datar di Gunung Galunggung. Bisa Kang Ervan tolong jelaskan mengenai destinasi-destinasi yang ada di Tasikmalaya. Silakan. Ini yang menarik itu kenapa disebut Kampung Naga gitu. Apakah di kampung itu memang dulunya ada naga gitu kan? Nah, ini ada penjelasan sedikit. Kenapa disebut Kampung Naga? Karena posisi desanya itu berada di lembah. Nah, lembah tuh kalau bahasa Sundanya di Nagawir. Nah, Gawir. Jadi kalau ditanya, kalau biasanya orang Sunda nanya, di mana kampung teh? Di Nagawir. Di Nagawir gitu. Jadi biar penyebutannya lebih gampang, suka disebut dengan Kampung Naga. Di mana? Di Kampung Naga kan gitu. Padahal sebetulnya Nagawir, bukan ada naga di sana seperti itu. Nah, Kampung Naga ini merupakan sebuah kampung yang masih sangat lestari, Pak Jongki. Masyarakatnya masih sangat memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Mereka hampir menolak seluruh intervensi dari pihak luar jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung tersebut. Nah, termasuk listrik, termasuk gadget segala macam. Awalnya sih memang mereka sangat menolak gitu ya, karena takut mengganggu kebudayaan yang biasa mereka lakukan di sana.
Nah, secara administratif, Kampung Naga ini berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, lokasi Kampung Naga ini tidak jauh dari jalan raya Jalan Besar Garut, jalan provinsi ya, yang menghubungkan Garut dengan Kota Tasikmalaya. Nah, kampung ini juga berada di, tadi yang saya bilang, berada di lembah yang sangat subur gitu. Ya. Jadi adat-adat mereka juga yang unik-unik itu pasti yang pernah ke sana dari sisi rumahnya. Jumlah rumahnya itu tidak boleh bertambah sampai sekarang, seperti itu. Oke. Menarik sekali Kang Ervan. Bagaimana dengan pemandangan alam, keindahan alam? Saya tahu kita ada Gunung Galunggung di Tasik. Mungkin bisa divisualisasikan mengenai keindahan Gunung Galunggung. Silakan Kang Ervan. Oke, Gunung Galunggung udah sangat terkenal ya. Pasti ketika ngobrol Tasik yang paling tahu itu Gunung Galunggung dan Kampung Naga tentunya. Nah, di Galunggung itu sudah tentu yang ditawarkan itu adalah pemandangan alam, kawah Galunggungnya, kemudian hutan pinusnya, dan udaranya yang sangat sejuk. Di sana juga ada pemandian air panas alami. Kemudian juga sekarang banyak tempat-tempat untuk olahraga seperti off-road, seperti yang naik sepeda tuh Pak Jongki, naik sepeda gitu kan, terus hiking. Sepeda gunung maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, di daerah Galunggung juga nih ada destinasi yang baru Pak Jongki, namanya tuh Pasir Datar. Nah, Pasir Datar ini masih berada di wilayah Gunung Galunggung, tapi lokasinya agak berbeda dengan Kawah Galunggung yang sangat terkenal itu. Nah, Pasir Datar ini bisa disebut dengan Bromonya Tasik. Karena ya di Pasir Datar itu ya pasir gitu kan, pasir luas gitu kan. Mungkin ukurannya sekitar ya 5-10 kali lapangan bola lah. Nah, itu sering dipakai di sana untuk camping, dan teman-teman camper fan juga waktu itu bikin acara di sana, dan suasananya sangat luar biasa. Di tengah pasir itu dikelilingin sama gunung-gunung yang pemandangannya wah mantap lah pokoknya Pak. Ya. Baik, menarik sekali. Seberapa sulit kalau kita menuju ke Galunggung? Apakah harus naik jeep seperti ke Bromo? Apakah ada kendaraan biasa yang bisa menuju ke Galunggung, Kang Ervan? Oke, untuk menuju Galunggung sih kendaraan apapun bisa ya, mulai dari sepeda motor sampai dengan mobil-mobil kecil. Justru bis besar nggak bisa, bis 3/4 masih naik lah, gitu kan. Nah, kita nggak usah ganti lagi kendaraan kalau misalkan tidak pakai bis besar. Nah, termasuk juga ke Pasir Datar, karena jalannya juga udah diperbaiki sama masyarakat di sana. Jadi artinya memang tidak sulit untuk mencapai Pasir Datar. Oke, baik. Terima kasih Kang Ervan. Masih juga dengan Kang Ervan ini. Kita tahu budaya di Tasik juga sangat terkenal dengan hasil kerajinan tangannya. Mungkin bisa Kang Ervan jelaskan perdalam mengenai produk unggulan dari Tasik. Silakan. Oke. Tadi Tasik seperti disinggung ya, disebut juga julukannya itu ada kota kerajinan ya. Karena memang banyak pengrajin di sini, dan itu menjadi produk-produk unggulan kota Tasikmalaya. Di antaranya sentra bordir. Otomatis bordir ini sangat terkenal lah. Kalau Tasik itu pasti ingetnya bordir lah, terutama untuk ibu-ibu nih. Ini bordir itu berada di daerah Kawalu, tepatnya di daerah Tanjung namanya. Itu di Kawalu. Kemudian ada lagi sentra kerajinan Mendong, itu berada di Kecamatan Purbaratu. Nah, batik juga punya batik khas Tasik. Nah, ada kampung batik Tasik itu di daerah Cigereng, Ciroyom. Kemudian ada lagi Bedog Galonggong, itu berada di kabupaten, tepatnya di Manonjaya. Selain itu juga ada payung gelis dan kolom gelis. Sebenarnya masih banyak sih kalau saya sebutin satu-satu, nanti ini bisa sampai besok nih ngobrolnya, Mas. Jadi tadi Kang Ervan katakan sentra. Artinya adalah entah satu kecamatan, satu lokasi,
ada orang-orang yang melakukan kegiatan kerajinan tersebut di tempat tersebut, gitu ya Kang Ervan ya? Betul, betul sekali Pak. Oke, jadi artinya pada saat pengunjung wisatawan datang ke sana, tidak mesti harus ke satu tempat saja, tetapi kita juga bisa berjalan dari satu usaha kerajinan dengan usaha kerajinan yang lain gitu ya. Betul, ada galeri-galerinya, gitu. Ada workshop-workshopnya juga ada. Oke, jadi artinya kegiatan yang mereka lakukan bisa kita lihat ya. Ya, bisa. Nah, ikut berkegiatan juga bisa. Berikutnya adalah gini, Kang Joseph atau Kang Ervan, untuk mengangkat potensi Tasikmalaya, apa rencana para tour operator untuk mensiasati menjadikan Tasik sebagai daya tarik? Kita sudah mesti siap-siap karena jalan tol sebentar lagi rampung. Silakan, mungkin dimulai dari Kang Joseph dulu, nanti ditambahkan oleh Kang Ervan. Ya, baik. Tol Cigatas ini memang sekarang sedang dalam progres ya. Ya, diharapkan sih dalam beberapa waktu ke depan sudah rampung. Ini akan benar-benar menyingkat waktu untuk menuju ke Tasikmalaya. Nah, yang akan kami lakukan adalah benar-benar mengeksplor, ya, mengangkat dari sisi pariwisata Tasikmalaya, mulai dari alam, budaya, kuliner, dan segala macam. Tasik ini bagi kami adalah salah satu daerah tujuan wisata yang penting. Nah, kami pun dari tour operator khususnya di Bandung yang mana aksesnya lebih dekat gitu ya, dengan dibangunnya tol nanti hanya mungkin butuh 1 jam sajalah ke Tasik, itu bisa lebih lama lagi. Length of stay di Tasiknya akan lebih lama. Untuk itu juga diperlukan adanya kesiapan baik dari sarana dan prasarana ya, dari segi akomodasi gitu ya. Saya pikir akomodasi di Tasik juga sudah cukup bagus ya. Ada banyak Pak Joseph. Iya, hotel-hotel ya. Bintang 3, bintang 4 juga sudah ada ya. Nah, saya pikir juga restoran juga terakhir kami diundang ke sana oleh Kang Ervan juga sudah cukup representatif lah. Nah, tinggal ini sekarang memang sih selama ini Tasik hanya sebagai lintasan saja. Baik, Kang Ervan, apa yang membedakan Tasikmalaya dengan destinasi lain, khususnya di Jawa Barat? Oke, jawabannya adalah ada di orangnya, Pak. Kalau teman-teman Kang Yosep atau Pak Jongki dan tamu-tamunya datang ke Tasik ini, atmosfer yang akan berbeda itu mulai dari orangnya, dari sisi keramahannya yang sangat berbeda, kemudian dari perlakuannya gitu kan. Nah, di Tasik ini kita akan coba begini, Pak Jongki sebetulnya, karena ketika pariwisata selalu berbicara mau kemana gitu ya. Nah, kalau kami di Tasik mau memberikan sesuatu yang berbeda, itu di Tasik itu mau ngapain. Artinya mau ngapain ini lebih ditekankan kepada minat ya. Minat, karena minat orang ini pasti berbeda-beda nih. Mungkin ada yang minatnya fotografi, kita sudah siapkan paket fotografi dengan orang lokal yang jago fotografi. Kalau misalkan ada yang sukanya memancing misalkan, kita siapkan paket pemancing dengan orang lokalnya. Kenapa sih harus orang lokal? Karena orang lokal lebih paham daerahnya dan mereka punya keahlian di minat yang sama gitu loh. Jadi ketika ada tamunya Pak Jongki datang ke Tasik, orang yang hobi fotografi, dari Tasik pasti akan ketemu lagi dengan orang lokal yang suka fotografi. Artinya ketika minat ketemu minat, itu akan lebih berkesan. Nah, kesan yang akan kami tinggalkan ketika berkunjung ke Tasikmalaya itu adalah dari aktivitasnya. Adapun tempat itu adalah bonus. Contoh misalkan fotografi landscape di Situ Gede misalkan. Nah, yang kita kedepankan itu adalah aktivitas fotografinya, bukan Situ Gedenya. Pun itu di Situ Gede ya bonus gitu kan. Fotografi itu kan bisa di mana aja. Oh, bosen nih di Situ Gede, mungkin di
jembatan Cirahong, atau foto human interest, atau bisa kita ke pasar, atau bisa ke kampung-kampung segala macam gitu. Jadi lebih mengeksplor minatnya gitu loh. Ya. Jadi itu yang akan membedakan ketika datang ke Tasikmalaya dan ke daerah yang lainnya. Kita tidak menjual tempat, tapi kita menjual mau ngapain di Tasik semuanya ada. Gitu. Sebagai pertanyaan terakhir, sebagai pelaku pariwisata yang berasal dari Tasikmalaya, apa yang perlu Kang Ervan sampaikan kepada para pejabat, pemangku kebijakan pariwisata, entah kepada Pemkot maupun Pemprov? Dukungan apa saja yang diharapkan untuk memajukan pariwisata Tasikmalaya? Silakan Kang Ervan. Siap, saya mohon waktunya agak sedikit panjang ya Pak Coki. Harus saya begini, ini bukan kritik atau apa ya. Jadi lebih kepada yang kita butuhkan itu adalah sinergitas. Ya. Ada pembagian peran, masing-masing peran itu menjalankan perannya yang sesuai dengan yang ditugaskan. Nah, peran yang saya maksud itu ada 3 peran pokok yang harus dikerjakan. Yang pertama, ada peran yang melahirkan, ada peran yang membentuk dan menciptakan, dan ada peran yang menguangkan. Nah, dalam hal ini, peran yang melahirkan itu adalah perannya pemerintah dengan program-programnya, dengan ide-idenya segala macam gitu kan. Nah, peran yang menciptakan atau membentuk itu adalah lembaga-lembaga non perusahaan ya, seperti misalkan ada asosiasi, mungkin ada BP2D, ada PHRI, dan itu adalah yang membentuk dan menciptakan produknya, termasuk SDM-nya. Nah, siapa yang punya peran menguangkan? Ya salah satunya kami sebagai travel agent. Itu supaya rangkaian programnya itu bisa berkesinambungan dan komprehensif dan bernilai ekonomis. Karena kan pariwisata itu kan harus mensejahterakan masyarakat gitu seperti itu. Nah, mungkin dengan duduk bersama ada sinergi berbagi peran yang yang tadi saya sebutkan. Nah, itu yang diperlukan sekarang di Tasikmalaya itu. Jadi jangan semuanya berjalan sendiri-sendiri itu. Nggak, sampai sekarang pun kenyataannya ya nggak sampai-sampai. Gitu. Coba kita duduk bersama dan kita berbagi peran-peran tersebut, siapa yang melakukannya dengan koordinasi yang dari pemerintah seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Baiklah, waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini. Terima kasih Kang Ervan, terima kasih Kang Joseph yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita bersama podcast Pariwisata Indonesia. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi para tour operator, para travel agent, dan penikmat pariwisata Indonesia. Untuk episode berikutnya, kami akan menayangkan destinasi lain di Jawa Barat. Saya, Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam pariwisata. Sampurasun.